Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus bareng aku Ivani. Bayangin deh hidup di abad ke-17 di sebuah biara yang sunyi, dikelilingi tembok batu yang dingin, dan satu-satunya cahaya berasal dari lilin yang hampir padam. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba ada suara teriakan dari kamar seorang biarawati. Suara tangis yang terdengar seperti campuran antara rasa takut dan doa. Biarawati itu adalah Benedetta Carlini, seorang perempuan muda yang mengaku melihat Yesus berbicara dengan Bunda Maria, bahkan menerima stigmata di tubuhnya. Tapi ini belum semuanya guys. Benedetta bukan cuma dikenal karena penglihatannya yang mistis, tapi juga karena skandal besar yang mengguncang biaranya. Dari hubungan terlarang dengan sesama biarawati sampai pengakuannya menikah secara spiritual dengan Yesus. Kisah Benedetta penuh dengan drama, kontroversi, dan momen-momen yang bikin merinding. So kalau kalian penasaran tentang apa yang terjadi sebenarnya di balik tembok biara itu dan bagaimana kisah Benedetta yang bisa jadi inspirasi film terkenal, yuk langsung aja let's dive in to the story. Benedetta Carlini lahir pada tahun 1591 di Italia, sebuah era di mana gereja memiliki kontrol besar atas kehidupan masyarakat. Sejak kecil, Benedetta dikenal sebagai anak yang sangat religius. Pada usia 9 tahun, ia masuk ke dalam biara Teatin di Pescia, sebuah kota kecil di Tuscany, Italia. Kehidupan Benedetta di biara ini menjadi awal dari kisahnya yang penuh dengan kontroversi. Benedetta dikenal karena penglihatan mistisnya. Dia mengaku melihat Yesus, melihat Bunda Maria, dan juga para malaikat surgawi. Pada masa itu, hal-hal kayak gini dianggap sebagai tanda bahwa itu adalah hal yang suci. Namun ceritanya nggak berhenti sampai situ. Benedetta juga melaporkan bahwa dia tuh mengalami stigmata. Stigmata itu adalah luka-luka di tubuhnya yang menyerupai luka penyalipan Kristus. Hal ini membuatnya semakin dihormati, bahkan diangkat jadi kepala biara. Ya, karena dia dianggap suci. Nah, kalian bisa bayangin gak? Malam-malam di dalam biara yang sunyi, lilin kecil yang redup jadi satu-satunya cahaya di lorong-lorong batu yang dingin. Di tengah keheningan itu, Benedetta tuh sering tiba-tiba teriak dan menangis. Dia bilang dia melihat Yesus. Para biarawati yang mendengar suaranya tuh sering terbangun dengan rasa takut dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Benedetta sendiri menggambarkan penglihatannya dengan sangat detail dan itu cukup bikin merinding ya, karena salah satu ceritanya dia tuh bilang bahwa dia lagi ada di surga. Dia melihat pohon-pohon emas yang bersinar, malaikat dengan sayap yang besar melayang di udara, dan musik lembut yang katanya gak pernah dia dengar sebelumnya. Tapi bukan cuma itu yang dia lihat. Kadang dia bilang Yesus muncul dengan wajah yang serius, memintanya untuk menyampaikan pesan kepada dunia. Salah satu penglihatan Benedetta yang paling mencekam adalah ketika dia bilang dia melihat pertarungan besar di surga. Dia bahkan menggambarkan Yesus memegang pedang cahaya yang bersinar dengan terang, melawan iblis yang berubah bentuk jadi ular raksasa. Dia bilang dia sendiri merasa ditarik ke tengah pertempuran itu. Tubuhnya gemetar, tapi katanya cahaya Yesus melindunginya. Benedetta juga pernah bilang dia berbicara langsung dengan Bunda Maria. Dia menggambarkan Maria sebagai sosok yang memberikan pelukan hangat dan penuh kasih. Katanya itu memberinya tuh kekuatan untuk menghadapi apapun. Tapi gak semua penglihatannya itu indah. Kadang dia juga cerita bahwa dia disiksa oleh iblis. Dalam salah satu ceritanya, dia bilang iblis datang dalam bentuk makhluk gelap dengan taring yang tajam dan suara yang menggelegar, mencoba menyeret jiwanya ke neraka. Apa yang bikin suasananya makin mencekam adalah saat Benedetta masuk ke dalam trance. Jadi dia mulai kayak kesurupan gitu ya, tapi kesurupan secara suci. Dia mulai berbicara dengan suara yang berbeda. Nada suaranya jadi berat.
kadang seperti bukan suara manusia. Para biarawati yang melihatnya sering merasa takut dan bingung. Beberapa dari mereka mulai percaya bahwa Benedetta ini benar-benar adalah seseorang yang sangat diberkati. Tapi ada juga yang merasa bahwa ini semua tuh tipu dayanya si Benedetta doang. Bartolomea Crivelli adalah seorang biarawati muda yang baru bergabung di biara. Awalnya Bartolomea sangat menghormati Benedetta. Ia sering membantu Benedetta dalam tugas sehari-hari, seperti mempersiapkan doa atau merawat kebun di biara. Hubungan mereka dimulai dengan rasa hormat yang mendalam satu sama lain, tapi perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih intim. Benedetta sering mengalami trans di depan Bartolomea, dan dalam kondisi ini dia mengklaim bahwa dirinya tuh dirasuki oleh Roh Suci atau berbicara langsung dengan Yesus. Dalam salah satu transnya, Benedetta menyatakan bahwa ia menerima perintah dari Yesus untuk menunjukkan cinta ilahi kepada Bartolomea. Awalnya Bartolomea tuh bingung dengan permintaan ini. Tapi Benedetta meyakinkan bahwa hubungan fisik mereka adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Catatan pengadilan gereja menunjukkan bahwa hubungan mereka terjadi dalam suasana yang sangat pribadi. Seringkali di ruangan kecil di biara, di mana Benedetta mengklaim bahwa Roh Yesus hadir bersama mereka. Benedetta akan meminta Bartolomea untuk mendekat, mengatakan bahwa tindakan mereka adalah itu ritual yang suci. Aduh, suster loh ini ya. Kadang-kadang Benedetta bahkan akan mulai doa bersama sebelum melakukan tindakan fisik, memberikan kesan bahwa apa yang mereka lakukan adalah murni spiritual. Bartolomea, meskipun awalnya terpengaruh oleh status Benedetta yang sebagai kepala biara tadi ya, mulai merasakan bahwa tindakan ini kok gak sesuai ya. Dalam pengakuannya kepada biarawati lain, dia menggambarkan perasaan yang bingung dan bersalah, tetapi ia juga takut untuk melawan Benedetta. Benedetta menggunakan otoritasnya untuk meyakinkan Bartolomea bahwa setiap keraguan yang dirasakannya adalah godaan dari iblis. Gila sih. Ketika hubungan mereka akhirnya terungkap, suasana di biara berubah menjadi penuh ketegangan. Biarawati lain mulai memperhatikan hubungan mereka yang tidak biasa dan mengamati perilaku Benedetta lebih cermat. Mereka melaporkan kejadian ini kepada pemimpin gereja lokal yang segera memutuskan untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada tahun 1619, Benedetta dihadapkan pada pengadilan gereja. Proses penyelidikan ini berlangsung secara intensif dengan banyak tuduhan yang diarahkan kepadanya. Benedetta tidak hanya dituduh berbohong tentang penglihatan mistisnya, tapi juga dianggap melakukan perbuatan yang tidak bermoral bersama Bartolomea. Dalam pengadilan, Benedetta tetap bersikeras bahwa semua tindakannya itu berasal dari perintah Yesus. Namun gereja tidak menerima pembelaannya. Mereka menganggap Benedetta sebagai ancaman stabilitas biara dan masyarakat. Akhirnya Benedetta dihukum penahanan seumur hidup di dalam biara. Ia dipaksa menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan tanpa kebebasan untuk bicara kepada siapapun kecuali kepada para penjaga biara. Selama masa pengasingannya, Benedetta tetap menulis dengan pengalaman spiritualnya. Beberapa tulisannya ditemukan bertahun-tahun kemudian dan menjadi bahan penelitian oleh sejarawan modern. Dalam tulisannya, Benedetta itu mengungkapkan rasa frustasi dan kesedihannya yang mendalam karena diperlakukan sebagai penjahat oleh gereja. Namun dia juga menunjukkan keyakinan yang kuat bahwa dia adalah alat Tuhan. Bartolomea di sisi lain tidak lagi disebutkan dalam catatan sejarah. Setelah pengadilan selesai, nasibnya juga nggak tahu nih ya, sejarah nggak ada catatannya dan menghilang aja gitu ya. Tetapi beberapa sejarawan menduga bahwa dia dipindahkan ke biara lain untuk menghindari skandal lebih lanjut. Kisah Benedetta kembali mencuat ke publik ketika sutradara Paul Verhoeven merilis film Benedetta pada tahun 2021. Film ini mengangkat
tema hubungan antara agama, kekuasaan, dan seksualitas. Paul Verhoeven menggabungkan elemen sejarah dengan fiksi, menggambarkan Benedetta sebagai tokoh yang kompleks, seorang wanita yang berusaha menemukan tempatnya di dunia yang didominasi oleh pria dan aturan ketat dari gereja. Film ini menuai banyak kontroversi karena penggambarannya yang eksplisit tentang hubungan Benedetta dan Bartolomea, serta kritik terhadap institusi gereja. Namun film ini juga mendapat pujian karena membuka diskusi tentang peran perempuan dalam sejarah gereja dan bagaimana seksualitas seringkali dianggap sebagai ancaman oleh institusi agama. Kisah Benedetta Carlini adalah salah satu dari sedikit cerita sejarah yang mengangkat tema LGBTQ di dalam konteks agama. Benedetta bukan hanya seorang figur sejarah, tapi juga simbol dari perjuangan melawan norma dan aturan yang mengekang. Terlepas dari apakah Benedetta itu benar-benar memiliki penglihatan mistis atau apakah dia hanya seseorang manipulator, kisahnya tuh mengingatkan kita akan kompleksitas manusia. Bagaimana masyarakat seringkali sulit menerima hal-hal yang di luar dari norma. Apakah dia seorang yang suci yang disalahpahami atau seorang oportunis yang menggunakan agama untuk kepentingannya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you banget udah lihat video aku sampai selesai. Kalau ada saran, kalau ada yang mau dikritik, silakan dituliskan juga di kolom komentar. Jangan lupa support aku dengan like dan subscribe-nya. Thank you very much and see you in my next video. Bye!